المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma nawas salafus salih wa ala ma nawaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala. Mengambil kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, hadis yang ke-253. Masih tentang tentang doa sudah selesai. Tentang doa sudah selesai. Maka hadis yang ke-253, para shaimin, shaimat yang saya cintai dan saya banggakan, wabil khusus pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kehidupan yang istiqomah sehingga kita bisa menjalankan ibadah selama Ramadan, khususnya ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang menunjang kesempurnaan ibadah puasa kita, sehingga kita yang hadir keluar bulan Ramadan menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-253, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, ingatlah olehmu kepada Allah. Ingatlah olehmu kepada Allah fi qibti Misra, tentang bangsa Qibti Mesir, orang-orang Mesir. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu, kata Rasulullah, satazharuna alaihim, akan memenangkan berperang kepada mereka. Fayakununa, maka adalah mereka orang-orang Qibti Mesir, fayakununa, menjadi lakum, buat kamu, uddatan, sebagai tentara, wa a'wanan, pembela, fi sabilillah, di jalan Allah. Rawahu Tabarani, hadis riwayat Imam Tabarani. Hadis ini menjelaskan tentang Mesir, kemudian disebut bangsa Qibti, atau ada juga Egypt, ya, atau disebutnya juga Kairo. Dan alhamdulillah saya sudah pernah ke sana kemarin sekitar 2018, ya. Saya lupa itu apa, 2017 akhir.
bersama istri lagi, alhamdulillah, bisa ke Masjid Al-Aqsa dan melihat keadaan Mesir memang luar biasa. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Mesir di daerah Afrika dia itu belum mengalami kemajuan, itu mereka belum Muslim, mereka masih kafir, masih menyembah selain Allah. Tentunya yang kita kenal itu sangat fenomenal, yaitu Fir'aun, ya, laknatullah, ya, alaihi laknatullah. Itu sangat terkenal sekali itu sampai sekarang sebagai penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti kamu nih umat Islam, wahai sahabat-sahabatku, akan mengalami kemenangan untuk memerangi orang-orang Qibti. Nah, ternyata apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kenyataan, sehingga masuklah Islam di sana. Di antaranya yang masih saya lihat dan peninggalan sahabat, yaitu Masjid Amr bin As. Dan saya sholat di situ sama Kiai Julfa itu dari MUI, alhamdulillah. Dan Mesir adalah negara yang disebut berkembangnya ilmu pengetahuan. Makanya di sana ada Universitas Al-Azhar. Dan itu sangat terkenal di dunia, melahirkan tokoh-tokoh dunia, kiai-kiai dunia, termasuk ulama-ulama Indonesia itu banyakkan dari Mesir, di Al-Azhar University. Itu sedikit tentang sejarah Mesir. Akhirnya Allah berikan kemenangan, kemudian menjadi pusat kajian umat Islam seluruh dunia. Itu masalah Mesir. Nah, sehingga mereka itu akan menjadi pasukan. Di antara pasukan dan panglimanya yang sangat terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sangat terkenal sekali itu di Mesir. Yang mula pertama menggerakkan tentang tadinya melempemnya umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi. Peninggalannya sampai sekarang masih ada, masih jelas kelihatan. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah kehebatan Islam, kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum terjadi sudah terjadi. Sehingga Mesir dan tentaranya menjadi penolong-penolong untuk menyebarnya Islam, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira hadis yang ke-253 maksud dan tujuannya sudah kita pahami. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-254. Ini panjang, tapi saya nggak selesaikan. Insya Allah kalau ada umur disambung kembali ahad ketiga yang akan datang. Setuju? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, amma ba'du. Tapi awalnya itu memulai dengan hamdalah, selawat dan lain sebagainya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Lalu amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, daripada membaca hamdalah, baca bismillah, baca hamdalah dan baca selawat. Fa innad dunya khadiratun khulwatun. Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia ini hijau. Khulwatun, manis. Apa yang dimaksud dengan hijau di sini? Indah. Nggak ada di antara kita ini yang hadir nggak senang sama dunia. Senang nggak sama duit semuanya? Kalau nggak senang sama duit, kagak normal. Duit kan dunia. Rumah bagus dunia. Mobil bagus dunia. Banyak lagi dunia itu khadiratun, hijau. Sesuatu yang hijau kan enak dilihatnya, pemandangan-pemandangan yang hijau. Apalagi dia baru beli mobil baru, Ferrari. Berapa harganya itu? MM-an ya. Kemudian ditaruh di rumahnya, tiap hari dilihatin itu.
Duduk liatin, ada yang kobes dikit diusap. Ntar pulang dari masjid lihat lagi asik ngelihatnya, seneng. Itu dunia. Ya, jabatan juga dunia. Khulwatun, manis, enak. Jabatan enak gak? Jujur aja dah. Enak jabatan, ya Allah. Banyak orang cari. Bahkan dengan segala macam cara untuk memperoleh jabatan. Gesek sana, ya, kemudian gesek sini, supaya dapat jabatan. Wa inna allaha, sesungguhnya Allah, mustakhlifukum fiha, menjadikan kamu khalifah, ya, di dalam dunia itu. Khalifah itu artinya pemimpin, ya, untuk mengelola dunia ini. Di dalam Al-Quran disebutkan kan tentang manusia itu dijadikan khalifah oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah itu, ketika Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, sesungguhnya aku jadikan di permukaan bumi ini khalifah. Nah, kita ini semuanya khalifah. Khalifatullah fil ard. Meskipun pada saat itu malaikat protes. Apakah engkau akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini manusia yang akan menumpahkan darah dan berperang satu dengan yang lain dan bikin rusak permukaan bumi ini? Jadi malaikat seolah-olah udah tahu ya. Kata Allah, aku lebih mengetahui daripada kamu. Malaikat memang berdasarkan pengalaman juga, karena sebelumnya pernah menciptakan suatu makhluk, kemudian makhluk itu ternyata bikin rusak. Nah, kemudian makhluk manusia juga ada yang bikin rusak, ada juga yang bikin benar, bikin baik, dan itu Allah lebih mengetahui. Nah, oleh karena itu kita semua yang hadir dijadikan khalifah, wakil Allah untuk mengelola dunia ini supaya indah dan bagus. Sekarang kan dunia indah, bagus, menarik, maju, termasuk Indonesia ya. Indonesia ini termasuk negara yang maju, negara yang berkembang. Kapan berbuahnya? Kembang lulu. Panazirun. Lalu Allah selalu memandang, melihat, memantau. Kaifa ta'maluna, bagaimana kamu berbuat, beraktivitas di permukaan bumi ini, di dunia ini. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pengusaha, ada pedagang kecil, ada pedagang besar, ada yang jadi tentara, jadi jenderal, jadi presiden, macam-macam. Semuanya itu Allah pandang, Allah lihat, tidak ada satupun yang terlewat apa yang mereka lakukan di permukaan bumi ini. Kaifa ta'malun, bagaimana kamu berbuat menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Fattaqud dunya, takutlah kamu kepada dunia. Tapi kita disuruh takut sama dunia, padahal kita senang sama dunia. Ya, takut di sini artinya hati-hati. Jangan sampai bermain api sehingga lama-lama kebakar. Orang kalau sudah dikasih jabatan, segala macam fasilitas diberikan, kadang-kadang suka lupa. Buktinya Indonesia, menterinya diganti, menterinya korupsi. Dan ini nyata sekali, udah ketahuan, dikasih tahu, hati-hati. Bahwa jabatan itu manis, enak. Benar, begitu dikasih jabatan, tergiur. Masya Allah, karena fasilitas semua bisa dapat. Makanya diperingatkan oleh Nabi, fattaqud dunya, takutlah kamu kepada dunia. Duit dunia, takut sama duit. Bukan berarti kita nggak boleh nyari duit, boleh, tapi hati-hati. Yang namanya duit, antara yang halal sama yang haram, bisa dibedain nggak? Hah? Sama bentuknya, kali kalau yang haram hitam, yang halal putih, sama.
Fattaqud dunya. Takutlah kamu kepada dunia, maksudnya tipu dayanya. Wattaqun nisa, dan takutlah kamu kepada perempuan. Kita disuruh takut sama perempuan, artinya hati-hati terhadap perempuan. Karena perempuan itu ada juga yang menjadi penggoda. Apalagi kalau sudah karirnya meningkat, sukses, istri satu cukup nggak itu? Kalau udah sukses. Dulu waktu nikah bersama-sama, ngontrak, makan sepiring berdua. Sepiring berdua. Ya mungkin takut nyuci piringnya kali. Tapi begitu karirnya menanjak, hebat. Padahal istrinya dari dulu sangat setia. Kalau dia nggak ada imannya, tergoda. Akhirnya kawin lagi. Setuju nggak, Bu? Ya Allah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ini perempuan yang menjadi penggoda, tapi tidak semuanya. Fa inna awwala fitnati bani Israil. Maka sesungguhnya mula pertama fitnah Bani Israil, orang-orang Bani Israil, kanat fin nisa, terjadi di kalangan perempuan. Perempuan penggoda. Walaupun di rumah lebih cantik, lebih setia, lebih menarik, tapi begitu ngelihat di luar, wah ini lagi puasa ya. Diingatkan, padahal lebih cantik di rumah, masih bilang yang di luar juga. Makanya ada satu penjelasan ya, kata ulama, hai laki-laki, hai suami, andai kata kamu berjalan ketemu perempuan yang cantik, katakanlah bahwa yang di rumah lebih cantik daripada yang saya lihat ini. Walaupun yang di rumah nenek-nenek. Cantik itu relatif, Bang. Jadi orang-orang Bani Israel itu fitnahnya kebanyakan terjadi pada perempuan. Ala, ingatlah olehmu, inna bani Adam, sesungguhnya anak manusia, anak Adam, khuliqu, diciptakan oleh Allah, ala tabaqatin syatta, atas tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam. Manusia itu diciptakan tingkatannya bermacam-macam. Faminhum, di antara mereka, mayyuladu mu'minan, ada yang dilahirkan dia beriman. Wa yahya mu'minan, hidup beriman. Wa yamutu mu'minan, meninggal dunia juga dalam keadaan beriman. Mulus, lahir beriman, hidupnya beriman, meninggal dunia beriman. Mulus itu. Wa minhum, dan di antara mereka, mayyuladu kafiron, ada yang dilahirkan dalam keadaan kafir. Wa yahya kafiron, hidup juga dalam keadaan kafir. Wa yamutu kafiron, meninggal dunia juga dalam keadaan kafir. Lahir kafir, hidup kafir, meninggal juga kafir. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang mayyuladu mu'minan, orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman. Wa yahya mu'minan, hidupnya juga dalam keadaan beriman. Wa yamutu kafiron, meninggalnya kafir. Su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik. Lahirnya beriman, hidupnya beriman, begitu meninggal kafiron. Su'ul khotimah. Kemudian yang berikutnya, wa minhum mayyuladu kafiron, di antara mereka ada yang lahir kafir. Wa yahya kafiron, hidup juga dalam keadaan kafir. Wa yamutu mu'minan, begitu dia meninggal husnul khotimah. Ya Allah, sudah tua, 60-an, lahir sudah kafir, kehidupannya juga sudah apa?
kafir, tiba-tiba dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam, dia beriman kepada Allah. Belum hitungan minggu, hitungan hari meninggal dunia. Meninggal dunia, belum sholat, belum ngaji, belum puasa, belum ibadah, meninggal dunia. Karena dapat hidayah dari Allah. Kira-kira masuk surga itu? Masuk surga. Tapi kita nggak bisa udah kalau kita. Ini orang yang memang sejak lahir sudah kafir. Hidupnya kafir. Di akhir hidupnya walaupun sudah tua, masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Belum lagi ibadah, meninggal. Meninggalnya husnul khotimah. Subhanallah. Ala, ingatlah olehmu. Innal ghadaba, yang namanya marah. Marah. Jamrotun merupakan bara api. Marah itu digambarkan oleh Rasul sebagai bara api. Tawaqqadu, yang membakar, bergejolak. Bukan tawaqqadu artinya bergejolak. Fi jawfi ibni Adam, di perut anak Adam. Orang kalau sudah marah itu bergejolak nafsunya di dalam dirinya sendiri. Tangannya gemetar, bibirnya gemetar. Ya enggak tahan orang kalau sudah marah. Sampai perawat dianiaya. Bayangin tuh. Karena sudah marah sekali, tersinggung sekali. Itu Nabi bilang begitu, bahwa marah itu bara api yang bergejolak di perut anak manusia. Ala tarawna, bukankah kamu lihat? Ya, ila khumrati ainaihi. Ketika orang marah itu, kedua matanya merah. Wow, merah kedua matanya. Ini yang hadir pernah marah nggak? Kalau nggak marah juga nggak normal. Itu manusiawi itu marah. Tapi kalau sudah melampaui batas sampai kedua matanya merah. Makanya kalau lagi marah itu diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah juga, berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, ngambil air wudhu. Kalau sudah ngambil air wudhu masih marah juga, tinggalin udah. Marah sama istri. Pernah nggak terjadi pertengkaran suami istri? Biasanya yang sering marah istri atau suami? Sama aja. Nah, kita sebagai seorang suami ngalah, lebih bagus. Karena kalau perempuan itu gampang obatnya. Begitu dia marah, kasih duit aja diam. Betul, Bu? Jadi kalau sudah marah itu kedua matanya merah. Iya, memang perempuan mata duitan. Normal. Karena dia yang mengatur rumah tangga. Segala kebutuhan rumah tangga yang tahu kan perempuan. Kalau laki-laki cuma ngasih duit doang kan. Mau cukup kek, mau kagak kek, masa bodo amat Anda. Perempuan. Dan itu normal. Tetapi yang nggak boleh materialistis ya. Nah, oleh karena itu Nabi katakan bahwa orang yang sedang marah dua matanya itu merah. Wantifakhi audajihi, urat-urat lehernya kelihatan. Urat-urat lehernya apa? Kelihatan. Gemeter juga, kelihatan sekali itu. Orang yang sedang marah. Makanya kalau tiduran tuh turun itu darah. Ya, atau ditinggalin aja udah. Kalau kita dimarahin sama istri atau kita marah sama istri, jangan didengerin, biarin aja istri ngomong. Bilang, udah mah, udah, ya udahlah. Jadi dia punya urat-urat lehernya itu kelihatan sekali kalau orang yang sedang apa? Marah.
Saya kira ini masih masalah marah. Ini berikutnya ini sangat menarik ini. Tapi nggak apa-apa, karena situasi puasa ya sekarang kita ini. Jadi durasi pengajiannya cukup setengah jam lewat dikit dah ya. Terutama kan ibu-ibu kasihan. Karena ibu-ibu jam 3, jam setengah 3 udah pada bangun. Kalau bapak setengah 3 ngapain itu? Ya tergantung juga. Yang udah matang baru dibangunin, Mas, bangun-bangun, sahur-sahur. Tuh ibu-ibu. Nah, kemudian begitu habis makan sahur, kemudian bapak berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu juga begitu. Ntar begitu pulang, ngapain ibu-ibu? Nyuci piring. Betul, Bu? Beresin dapur. Bapak ngapain? Begitu juga habis buka puasa, ibu-ibu sudah berangkat sholat maghrib berjamaah, sholat tarawih, witir. Terus begitu pulang dari masjid, habis sholat tarawih, cuci piring. Bapak ngapain? Makanya paling capek. Tapi jangan khawatir, Bu. Capeknya ibu melayani rumah tangga, keluarga, ya istri dan anak-anak, itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan di luar Ramadan. Itu dalam hadis disebutkan 70 kali. Bayangin kalau bulan Ramadan pahalanya. Nah, jadi kalau 70 kali, berapa kali kita melayani suami itu, keluarga itu? 30 atau 29. Hitung aja kali 70 berapa? Nah, begitu dapat 70 kali 30 kan banyak. Nggak ngelayanin lagi karena udah dirapel. Ya bukan begitu maksudnya. Bukan. Memang luar biasa ibu-ibu ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah bahwa kita walaupun senang sama dunia, kita jangan bermain-main tentang dunia ini, menganggap remeh. Bisa tertipu kita dengan dunia ini. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia. Perhatikan bahwa kita ini khalifah. Amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terus diterangkan tentang tingkatan manusia. Ada yang lahir beriman, hidup beriman, kemudian mati beriman. Kemudian ada yang lahir kafir, hidup kafir, mati kafir. Kemudian ada yang hidup kafir, hidup beriman, lahir beriman, hidup beriman, matinya kafir. Ada yang lahir kafir, hidup kafir, matinya beriman. Kalau kita termasuk yang mana ini? Kalau kita termasuk yang lahir beriman, hidup beriman, meninggal dunia juga beriman. Walaupun ada juga yang lahir kafir, hidup beriman, meninggalnya beriman. Walaupun ada yang seperti itu. Nah itu kesimpulannya. Dan yang terakhir, marah. Diperintahkan untuk bisa mengendalikan marah. Karena marah itu manusiawi. Boleh, tetapi marahnya karena Allah. Cinta karena Allah, marah karena Allah. Insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat. Sebelum akhir ada yang nanya nggak? Nggak ada ya? Udah bilang nggak ada. Tapi jangan banyak-banyak. Satu aja lah. Tapi udah paham nih ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa, sedang menjalankan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya, terutama memperbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa 1 bulan ini khatam. Amin ya rabbal alamin. Tapi bacanya jangan cepat-cepat.
mengejar target. Bacanya biar fasih, biar bagus. Itulah yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan semuanya kita bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, berikanlah kepada kita, kepada kami, agar kami di dalam melaksanakan ibadah selama Ramadan ini membuat hidup kami menjadi tentram, tenang. Keluarga kami juga diberikan keberkahan dalam hidup ini. Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا